Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Para Sahabat. Kali ini kita akan membahas mengenai kisah dalam Al-Quran yang tidak asing lagi adalah pertemuan Nabi Dzulkarnain dengan Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah makhluk Allah yang aneh dan asing. Mereka mempunyai bentuk dan ukuran serta fisik yang membuat manusia terkejut serta heran bila melihat mereka. Mereka berasal dari keturunan Yafits bin Nuh alaihi salam. Allah memanjangkan usia mereka dan memperbanyak keturunannya. Ukuran mereka sebagian ada yang tingginya sejengkal, ada yang tingginya setinggi pohon, dan ada pula yang tinggi dan lebarnya sama. Yang lainnya ada yang tidur beralaskan salah satu daun telinganya yang dibentangkannya dan menutupkan daun telinganya sebagai selimutnya. Mereka memiliki taring seperti binatang buas, cakar seperti kucing, dan rambut yang panjang yang dapat melindungi dan menjaga badan mereka dari teriknya sinar matahari serta dinginnya cuaca musim dingin. Mereka tidak akan mati sebelum mempunyai 1000 orang anak. Mereka adalah orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, suka merampok, malas bekerja, serta suka mengganggu dan merugikan manusia. Mereka memakan tanaman, biji-bijian, dan binatang ternak milik manusia. Jika mereka minum air, maka tidak ada yang tersisa sedikit pun. Mereka tinggal bersebelahan dengan sekelompok manusia biasa di sebuah tempat yang bernama Bainas Saddain. Jika malam tiba, mereka keluar menuju kebun-kebun yang hijau, kemudian memakan tanaman dan buah-buahnya serta mencuri binatang ternaknya. Setiap kali orang-orang itu menyimpan biji-bijian atau hasil panen mereka, Ya'juj dan Ma'juj selalu mencurinya hingga penduduk di daerah itu kelaparan dan ketakutan. Lalu Nabi Dzulkarnain datang ke Bainas Saddain. Di sana ia bertemu manusia yang sedang merasakan pahitnya kehidupan karena Ya'juj dan Ma'juj. Akan tetapi Dzulkarnain menghadapi satu permasalahan, yaitu komunikasi. Ia tidak dapat memahami bahasa penduduk setempat dan mereka pun tidak memahami bahasanya. Sampai akhirnya Allah menunjukkan suatu cara kepadanya untuk memahami apa yang mereka kehendaki. Penduduk setempat mengajukan sebuah penawaran kepada Dzulkarnain. Mereka berkata, "Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj adalah sekelompok manusia yang membuat kerusakan di muka bumi. Maukah engkau kami bayar untuk membuat dinding penghalang antara kami dan mereka?" Lantas Dzulkarnain meminta pertolongan kepada Allah terlebih dahulu. Kemudian baru ia meminta pertolongan kepada manusia. Tujuannya, ia ingin mengajarkan kepada mereka bahwa yang pertama adalah kekuatan iman, kemudian baru kekuatan manusia. Lalu Nabi Dzulkarnain mulai membangun dinding yang dibantu oleh para prajuritnya dan orang-orang penduduk tersebut. Ia berkata, "Berilah aku potongan-potongan besi, yakni potongan besi yang besar." Mereka pun memberikan potongan besi itu. Dzulkarnain mulai mengukur jarak di antara puncak gunung, yaitu gunung yang mengelilingi kawasan tersebut. Ia juga menginstruksikan kepada mereka untuk menggali tanah agar ia dapat membuat fondasi yang kokoh yang di atasnya akan dibangun dinding penghalang tersebut. Mereka pun menggali tanah bersama Nabi Dzulkarnain sangat dalam sekali hingga mencapai air bawah tanah. Lalu Nabi Dzulkarnain melanjutkan dengan menggali tanah yang ada di dua sisi fondasi ini. Panjang galian mencapai 100 farsaks dan kedalamannya mencapai 50 farsaks. Setelah itu Dzulkarnain menanam bebatuan yang keras dan pasir serta memasukkan air ke dalam galian untuk merekatkan pasir dengan bebatuan itu. Selanjutnya Dzulkarnain menyalakan api yang sangat besar dengan bantuan orang-orang itu. Setelah api berkobar, tembaga diletakkan di atas keduanya sehingga mencair
tembaga yang mencair dituangkan ke atas bebatuan yang ada di dalam galian itu, hingga tembaga cairan itu menjadi seperti akar yang menghujam ke dalam bumi. Setelah fondasi itu dibenamkan di dalam tanah dan galian sudah ditimbun, Zulkarnain membiarkan sampai tembaga itu menyatu. Inilah fondasi kokoh yang di atasnya akan dibangun sebuah dinding. Zulkarnain kemudian memulai pekerjaan lain. Ia membangun dinding dengan tiang-tiang besi yang ia pancangkan di atas fondasi. Selanjutnya ia menyalakan api lagi dan mencairkan tembaga. Ia menuangkan tembaga cair di atas besi. Ia mencampur antara besi dan cairan tembaga hingga dinding tersebut menyatu di antara kedua gunung dengan sangat kokoh dan kuat, sehingga tidak ada seorang pun yang mampu menghancurkannya, sekalipun itu Ya'juj dan Ma'juj. Nabi Zulkarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Robku, maka apabila janji Robku telah tiba, dia akan meruntuhkan dinding tersebut. Dan janji Robku itu benar. Keesokan harinya, Ya'juj dan Ma'juj berusaha menghancurkan dinding itu. Mereka hendak memakan tanaman dan mencuri biji-bijian milik manusia yang berdekatan dengan mereka. Namun, mereka tidak sanggup melakukannya. Kuku-kuku dan taring-taring mereka tidak mampu menghancurkan dinding yang kokoh itu. Sungguh, Allah telah menentukan bagi mereka suatu waktu untuk keluar ke muka bumi dan menghancurkan dinding tersebut. Maka sebelum hari kiamat terjadi, Allah menjadikan tanda-tanda untuknya. Di antara tanda-tandanya adalah ialah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Setiap hari mereka berusaha menghancurkan dinding tersebut, sampai-sampai mereka membuat lubang kecil-kecil yang darinya mereka dapat melihat sinar matahari. Namun bila hari telah petang, pemimpin mereka berkata, "Pulanglah, kalian akan menggali lagi besok." Keesokan harinya mereka kembali ke dinding itu, namun mereka menjumpai dinding tersebut dan kembali seperti semula. Tidak ada lubang dan tidak ada pula sinar matahari, sehingga mereka pun harus menggali lagi dari awal. Mereka terus-menerus melakukannya itu, hingga datangnya janji Allah, yaitu pada saat pemimpin mereka berkata, "Pulanglah, kalian akan menggalinya lagi jika Allah menghendakinya." Janji Allah yang diberikan melalui lisan kepada Nabi Zulkarnain itu akan tiba, sehingga dinding itu akan menjadi hancur luluh, seolah kalimat insya Allah adalah sebuah kalimat rahasia. Saat mereka kembali ke tempat itu, mereka menemukan lubang tersebut masih utuh. Kemudian mereka melubanginya lagi, sehingga lubang yang mereka gali makin besar dan akhirnya hancurlah dinding itu seluruhnya. Mereka keluar menuju penduduk bumi, melahap tanaman, biji-bijian, hewan-hewan ternak, serta meminum air hingga tak ada setetes air pun tersisa di muka bumi. Saat kaum muslimin berkumpul di sebuah tempat bersama Nabi Isa yang turun di akhir zaman nanti, kaum muslimin membawa perbekalan makanan yang banyak, hewan ternak serta kambing. Adapun Ya'juj dan Ma'juj setelah memakan tanaman yang ada di muka bumi dan meminum airnya, mereka melemparkan anak panah ke langit. Anak panah itu kemudian kembali kepada mereka dalam keadaan berlumuran darah. Salah seorang dari mereka pun berkata, "Kita sudah mengalahkan penduduk bumi dan langit." Setelah mereka musnah, barulah kaum muslimin keluar dari tempat-tempat mereka. Setelah itu, ada sekawanan burung dari langit yang memakan bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Setelah itu, turun pula hujan dari langit yang membersihkan bangkai Ya'juj dan Ma'juj dari muka bumi. Bila hari kiamat sudah terjadi, Ya'juj dan Ma'juj akan masuk ke dalam neraka sebagai balasan atas perbuatan yang buruk dan kekafiran mereka kepada Allah. Lantas Zulkarnain kembali ke negerinya setelah perjalanan keimanannya berhasil. Kemudian malaikat maut datang untuk mencabut nyawanya yang suci. Namun sebelum wafat, Nabi Zulkarnain berwasiat kepada ibunya, "Wahai ibuku, jika aku mati, buatlah jamuan makan dan undanglah semua wanita yang ada di kota ini. Kemudian katakanlah kepada mereka,
Seorang ibu yang pernah kehilangan putra atau putrinya tidak boleh menyantap hidangan makanan ini. Ketika Zulkarnain meninggal, ibunya pun membuat makanan lalu mengundang seluruh wanita yang ada di kota. Mereka pun datang memenuhi undangannya. Pada saat makanan sudah dihidangkan, ibu Zulkarnain pun berkata, seorang ibu yang pernah kehilangan putra atau putrinya tidak boleh menyantap makanan ini. Dan ternyata tidak ada seorang pun dari mereka yang mengeluarkan tangannya untuk mengambil hidangan itu. Sang ibu kemudian berkata, ternyata kalian semua juga pernah kehilangan orang yang dikasihi. Betul, jawab mereka. Sang ibu akhirnya tahu bahwa putranya yang telah hidup selama 1000 tahun itu ingin memberitahuan kepadanya bahwa semua orang pasti akan meninggal dunia. Dan dirinya bukanlah satu-satunya ibu yang kehilangan putranya. Demikian kisah Ya'juj dan Ma'juj bersama Nabi Zulkarnain. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini dapat terus berkembang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.